selama kita ini dalam keadaan keluarga. Puji Tuhan, sebentar kami mulai pelajaran kami, berkatalah kami melakukan kepintaran supaya bisa menjawab soal-soal yang berkaitan oleh guru kami. Dan begitu Tuhan, guru kami dalam mereka kami berilah dia utama nanti dalam diri kami. Dan dalam tangan mengamalkan di rumah dengan kami berada, yang padamu kami berdoa dan syukur. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya Ibu absen dulu. Ada yang nggak hadir? Ada semua? Ada, Bu. Oke, terima kasih buat kehadirannya. Oke, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan ataupun mengenalkan pelajaran kita hari ini itu tentang ekosistem. Pernah dengar kata ekosistem kan? Pernah, Bu. Oke, kalau seperti itu semua bawa HP? Semua, Bu. Bawa HP. Oke, sebelum masuk ke pelajaran kita harus tahu dulu itu KD-nya. KD kita itu adalah menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar ekosistem. Nah, ada pun indikator yang mau kita capai itu yang pertama adalah menganalisis komponen dan interaksi yang terjadi pada ekosistem. Nah, sekarang sebelum masuk ke dalam pelajaran ini, kita harus tahu apa kira-kira tujuan kita untuk mempelajari ekosistem ini. Yang pertama, siapa yang bisa baca? Amsal bisa? Coba dibaca Amsal. Setelah mengamati gambaran video pembelajaran, siswa mampu menganalisis komponen dan interaksi yang terjadi pada ekosistem. Oke, stop. Itu indikator yang mau kita capai hari ini, yang harus kita tuntaskan. Nah, kemudian motivasi bersama kalian itu, Ibu harap dalam pelajaran ini kalian bisa mengikutinya dengan baik. Kenapa? Karena pelajaran ekosistem ini sangat penting untuk kita pelajari dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena menyangkut dengan lingkungan kita sendiri, ada hubungan kita dengan alam sekitar kita. Bisa? Oke, sebelumnya kita akan melakukan pre-test dulu. Ibu mau tes dulu pemahaman kalian tentang ekosistem itu sejauh mana. Coba buka link di grup. Link yang Ibu kirim tadi ada kan? Coba silakan dikerjakan. Bisa semua masuk? Bisa. Oke, silakan dikerjakan.
ekosistem. Moses, bisa? Amsal? Coba Amsal. Ekosistem itu apa sih sebenarnya? Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk dengan lingkungannya. Oke, terima kasih. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh kecilnya, topik permasalahan kita itu adalah nanti persawahan. Kita ini masih di lingkungan persawahan ataupun di lingkungan area pertanian ya kan? Nah sekarang di lingkungan kalian ataupun di dekat kampung kalian ada sawah? Pernah memperhatikan nggak kira-kira di sawah itu ada apa saja? Padi, tikus, ular, air, tanah, buaya darat, kemudian apa lagi? Keong mas. Nah sekarang dari semua yang kalian sebutkan itu mana kira-kira yang abiotik, mana yang biotik? Tahu membedakannya? Tahu. Kalau misalnya biotik itu apa itu? Biotik. Berarti dia ya? Dia yang hidup. Biotik. Contohnya dari apa? Kalau yang abiotiknya kelembapan dan cahaya. Dari semua soal pretest tadi ada nggak yang kalian sebutkan itu yang sudah terjawab ini benar? Kan ada dari soal kan? Jadi siapa tadi yang nilai 100 berarti dia paham, ya kan? Oke, sekarang kita lanjut. Ini kan sudah duduk berdasarkan kelompok. Nah, sebelumnya untuk menjawab tentang hubungan abiotik dan biotik tadi, coba disimak dulu video berikut. Baik. Balik dulu ya. Kau coba perhatikan video berikut. Ada nampak kan? Ada. Itu apa itu? D. Ada tadi kita sebutkan? Kemudian yang apa nih? Setelah keong nanti ada katak. Tapi sayangnya nggak jelas ya kan? Burung. Kan burung itu kalau pas mau panen kan siapa yang pernah keluar? Oke baik, terima kasih. Dari tayangan video tadi sudah jelas ya mana yang biotik, mana yang abiotik. Yang kita sebutkan tadi ada? Apa yang kalian tadi? Cuma? Nah sekarang kita masuk ke topik pembelajaran kita. Ini kan sudah dibagi kemarin kelompoknya berdasarkan gaya belajar, yaitu ada yang kinestetik, visio, audio, dan auditorik. Sekarang sudah duduk berdasarkan kelompok kan? Sudah. Nah sekarang tugas kita ngapain Bu? Kita tetap nanti ada yang tayangkan video, kamu tonton. Kalau nggak jelas di sini tonton dari HP. Baru nanti kalian ambil permasalahan satu
Satu permasalahan. Kalau misalnya ibu tanya, kira-kira apalah permasalahan yang muncul yang bisa kita selesaikan nanti dalam topik video itu? Apa? Kalau dari sini apa? Langkah biologis yang dapat dilakukan dalam pencegahan populasi tikus di lingkungan ekosistem sawah. Di kesimpulannya, kira-kira langkah supaya tikus tersebut berkurang dari lahan sawah. Berarti yang kalian ambil adalah langkah biologisnya, ya kan? Supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan. Kemudian kalau kelompok yang ini, kira-kira apa? Tikus dalam keseimbangan ekosistem. Hubungan tikus dalam keseimbangan ekosistem. Kalau kelompok sini, Upaya yang dilakukan dalam pengendalian hama tikus di lingkungan ekosistem sawah agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. upaya yang dilakukan untuk pencegahan ataupun mengurangi populasi tikus. Kalau kelompok yang sini, Faktor yang mempengaruhi bulannya populasi tikus di ekosistem sawah. oke, faktor yang mempengaruhi. Berarti ada 4 topik yang mau kita selesaikan. Yang pertama, kira-kira apa sih faktornya makanya populasi tikus membludak di persawahan. Kemudian kalau sini tadi, langkah apa yang mau kita lakukan. Kemudian kalau di sini tadi apa? Hubungan tikus dalam keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir, upaya biologisnya supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan. Karena dalam mempelajari ekosistem ini nanti kita harus tetap memperhatikan yang namanya keseimbangan ekosistem. Nah, langkah selanjutnya supaya dibahas dalam kelompok masing-masing, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, langsung dikerjakan di sini. Oke, baik, itu LKPD sudah Ibu bagikan. Silakan kamu isi sesuai instruksi dari LKPD
produsen, kalau rumput itu konsumen. Yang kita tonton tadi. Paham kan? Jadi kalau tadi ini kan kalau dalam ekosistem kan dia sebagai produsen. Ada yang udah selesai? Paham kan kerjanya? Perusahaan yang terancam atau apa? Karena nanti kan ada dia sama konsumen itu pun saling Apa yang kayak dia ini solusi.
saling menguntungkan kah? Nah, kemudian untuk interaksinya berarti di sini terjadi simbiosis mutualisme. Kemudian kalau biotik dengan biotik, bio berarti kan sesama makhluk hidup, berarti padi dengan tikus contohnya. Itulah yang berisi di sini. Apa yang dilakukan? Mengatur pembentukan. Bentuk interaksinya parasitisme. Paham kan? Iya. Oke, kita ambil satu. Air dengan biotiknya, contohnya padi. Artinya yang berisi kan? Apa yang dilakukan air dengan padi? Ada kira-kira yang belum jelas? Jelas semua kan? Kalau ada yang bertanya, tanya sama ibu. Itu biotik dengan biotik. Kemudian permasalahan yang kedua, masyarakat pasti akan panen. Kemudian permasalahan yang ketiga, populasi itu sangat membludak. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah selain gagal panen, masyarakat mengalami kerugian. Ya. Ini adalah pada semua padi dengan telur, padi dengan telur, padi dengan ini, padi dengan telur kan ada. Misalnya pas mau panen itu kan ada itu. Peri. Oke, waktunya 10 menit lagi. Ini ular makan hilang. Hilang makan ular. Ada kursi.
Kalau rumusan masalahnya paham? Kalau rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Kalian sampai di mana? Ini ya nomor berapa pada rumusan masalah? Nomor cinta. Nomor 4. Setelah kelompok masalah dibuat dalam artikel rumusan masalah apa yang bisa kita lakukan mencegah operasi tikus? Pertanyaan apa yang bisa mereka tercapai tadi yang artinya kan ini jawaban ini kalau 3 bisa dikatakan jawabannya adalah 3 tapi harus sesuai dengan topik Jangan salah ini ya. Jangan salah kaprah. Jawab pertanyaan nomor 4 itu menjawab pertanyaan nomor 5. Masa apa yang yang penting kan nanti ketika kalian paham apa yang yang paling penting itu
Seorang sekali lagi orang itu mati asal terjadi. Populasi tikus yang jawab nanggo baru kesimpulan nang baru kan yang paling efektif kan untuk keracunan tikus ikan kali kan ngomong meracuni. Dia tanyakan mana yang paling efektif. Kira dua-duanya mana lah yang paling efektif? Jadi hubungkan dia ke keseimbangan ekosistem, tidak merusak apa tanah, ke tingkat keseimbangan. Kalau pestisida kan berlebihan kan berusaha. Dari solusi yang minimal masalah tikus kesimpulannya ya saya sadarkan nih. Kesimpulannya kan dari permasalahan ini, setelah dilakukannya suatu keracunan tikus, maka populasi tikus yang menggunakan yang akan berkurang. Apa itu? Apa aja nama itu? Sekian dulu aja ya. Selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan membahas hasil pemeriksaan konsultan tentang ayo Drake dulu ya aku nak berfoto untuk aku sudah sempat dan juga lebih
Dia tanya mereka ya. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok Audit 2002. Nama saya Sonia Situmorang. Saya Nika Solin, saya Nika Bacin, Saya Cinta Berasa. Saya Tika Padang. Kami mengambil permasalahan yaitu upaya yang dilakukan dalam pengendalian hama tikus di lingkungan ekosistem sawah agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Untuk menjawab pertanyaan 1 dan 2, sepertinya kita sependapat dan sudah tahu komponen abiotik dan biotik dan beserta interaksi yang ada di dalamnya. Di sini Maksudnya kan, kalau yang 1, 2 nggak perlu lagi kan, udah sama-sama ngisi, udah tahu dari video. berdasarkan tayangan video mempersembahkan ekosistem yang terkena serangan hama tikus. Identifikasi permasalahan yang muncul dalam video tersebut adalah 1. Hama tikus gagal panen, populasi tikus semakin meningkat, warga mengalami kerugian yang banyak. Setelah kelompok kalian mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam video, tentukan satu permasalahan yang menurut kelompok kalian perlu untuk dipecahkan dan buatlah rumusan misalnya. 1. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah populasi tikus yang semakin meludak? 2. Langkah apa yang dapat mengurangi populasi tikus? solusi yang dapat diambil dari mengatasi salah satu masalah yang dihadapi kelompok, yaitu mencegah tikus dan serangga tikus. Ingat, mereka menjawab sebagai tikus dan meracuni. Solusi yang efektif adalah meracuni tikus. Alasannya karena agar lebih mudah mengatasi hama tikus yang merusak padi. Kesimpulan yang kami ambil dari permasalahan ini adalah permasalahan yang kami dapat pengendalian hama tikus di lingkungan sawah dengan cara meracuni tikus. Adapun alasannya mengambil solusi itu supaya lebih mempercepat mengurangi populasi tikus. Apakah dari teman-teman adakah yang mau bertanya? Oke, mereka sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Solusi yang mereka ambil untuk mengurangi populasi tikus adalah meracuni tikus. Kira-kira ada yang kelompok lain yang mau bertanya ataupun menyanggah, silakan. Nanti kalau ada yang nanya, sama kita. Ayo, ada yang mau bertanya? Saya Samara Butuh dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah setelah memberikan racun kepada tikus, apakah ada dampak positif dan dampak negatif dari hal itu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Samara Butuh. Dampak positifnya bisa mengurangi hama tikus, sedangkan dampak negatifnya merusak tanaman yang ada di dalam sawah tersebut. Apakah saudara Sumaika puas? Ada lagi yang mau bertanya? Tutup dulu. Jika tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, kami akan menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok mana lagi yang selesai? Silakan.
dari cerita ini. Yang pertama, mengapa di persawahan banyak populasi tikus? Yang kedua, mengapa tikus dapat menyebabkan ekosistem? Yang ketiga, mengapa tikus dikatakan sebagai konsumen tingkat 1 dalam ekosistem sawah? Teman kami, Lina akan menjawab pertanyaan nomor 1. Faktor penyebab meningkatnya produksi tikus sawah adalah tersedianya pangan padi sehingga terjadi kelahiran tikus yang cepat pada stadium padi tanpa pakan yang dekat di sekeliling tikus tidak berkembang di sawah. Yang kedua akan dibacakan oleh Randy. Selain dikenal sebagai amang padi, tikus juga mengambil peran penting dalam ekosistem karena merupakan konsumen satu pada rantai makanan. Tikus berperan dan berfungsi sebagai penyebar gizi. Ini sangat penting dalam menjaga komposisi dan menarasi hutan. Yang ketiga, saya akan membacakan jawabannya. Tikus yaitu sebagai konsumen primer karena tikus merupakan hewan yang memakan tumbuhan atau kita sebut herbivora. Tikus memakan padi untuk kelangsungan hidupnya. Oleh kelompok kami, alternatif solusi yang paling efektif dalam hubungan tikus dalam ekosistem adalah yang kedua. Selain tikus dikenal sebagai hama untuk padi, tikus juga mengambil peran penting dalam ekosistem karena merupakan konsumen satu pada rantai makanan. Tikus berperan dan berfungsi sebagai penyebar biji. Fungsi ini sangat penting dalam menjaga komposisi dan regenerasi hutan. Sekian dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Atau mana yang mau bertanya? Jika teman-teman tidak ada yang bertanya, kami akan menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok kinestetik. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami adalah di mana kami membawakan topik faktor yang mempengaruhi membludaknya populasi tikus di ekosistem. Berdasarkan tayangan video yang telah kami lihat, ada beberapa permasalahan ekosistem sawah yang terkena serangan hama tikus, yaitu yang pertama, terjadi kerusakan tanaman padi karena tikus memakan biji-bijian ataupun batang tanaman padi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian pada para petani. Yang kedua adalah resiko kesehatan bagi manusia dikarenakan tikus dapat memberikan beberapa penyakit yang menular pada manusia. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kerugian finansial bagi para petani karena gagalnya panen akibat ulah dari tikus. Setelah kelompok kami mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam video, tentukan satu permasalahan yang menurut kelompok perlu untuk dipecahkan dan buatlah rumusan masalahnya. Kerusakan tanaman padi karena hama tikus. Rumusan masalah. Bagaimana dampak hama tikus bagi ekosistem sawah? Berikan beberapa alternatif cara atau solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dan rumusan masalah yang telah dibuat oleh kelompok kami. 1. Menggunakan predator alami tikus. 2. Menggunakan pestisida. 3. Menggunakan penangkap tikus. 4. Mengurangi sumber daya yang dapat mendukung tempat tumbuhan tikus.
beberapa alternatif atau cara yang dikemukakan oleh kelompok kami. Alternatif cara atau mana yang paling efektif? Mengapa solusi tersebut dianggap paling efektif? Karena solusi paling efektif adalah menggunakan predator alam tikus. Dari menggunakan perangkat tikus dikarenakan dapat mengurangi jumlah tikus tanpa memberikan dampak besar bagi sekitar. Kesimpulan berdasarkan informasi yang terdapat dalam video yang telah kami lakukan dan dikaitkan dengan konsep komponen penyusun ekosistem sawah dan interaksi di dalam ekosistemnya, kami membuat kesimpulan yaitu tikus dapat memberikan dampak buruk bagi ekosistem sawah, sehingga solusi yang terbaik menurut kami atau solusi yang paling efektif adalah menggunakan predator alami tikus seperti burung elang atau burung hantu, dan juga menggunakan hewan seperti ular. Mengapa? Karena dengan menggunakan solusi tersebut tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya, seperti dengan menggunakan pestisida itu dapat memperburuk kondisi dari tanah. Sekian dari presentasi kami. Jika ada teman-teman yang bertanya, kami persilakan. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Ya, langsung mulai 5 minutes. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kami dari kelompok 3, kelompok siswa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang langkah biologis yang dapat dilakukan untuk mencegah populasi tikus di lingkungan ekosistem sawah. Langsung saja yang ketiga dibacakan oleh Karina. Berdasarkan data yang pencegahan ya, yang terang sama, yang gua terang kumpul. Berdasarkan tayangan video yang sudah kami amati mengenai permasalahan ekosistem sawah yang terkena serangan hama tikus, identifikasi permasalahan yang kami dapatkan ialah permasalahan ekosistem sawah berdasarkan ialah gagal panen yang disebabkan oleh banyaknya hama tikus. Yang keempat, setelah kelompok kami mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam video, kami menentukan masalah yang perlu kami pecahkan, yaitu tentang langkah biologis apa yang dapat dilakukan dalam pencegahan populasi tikus di lingkungan ekosistem sawah. Yang kelima, berikan beberapa alternatif cara solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dari rumusan masalah yang telah dibuat kelompok kalian. Cara mengatasi hama tikus secara biologis menggunakan musuh alami seperti anjing dan elang, menggunakan aroma-aroma seperti citronelia yang kuat seperti serai, membuat perangkap sederhana dari barang bekas seperti kaleng, pipa, botol, dan lain-lain. Dari beberapa alternatif atau cara atau solusi yang dikemukakan oleh kelompok kami, jika kalian atau solusi untuk mana yang paling efektif, yaitu alternatif yang paling efektif adalah menggunakan perangkap sederhana dari barang bekas. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah dengan menggunakan langkah biologis bukan hanya untuk mencegah populasi tikus, tetapi dengan cara ini pula kita dapat mencegah populasi tikus tanpa merusak lingkungan dan ramah dengan ekosistem sawah. Sekian presentasi kami. Juang. Sekian presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Saya Sinta Prasa dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara kita petani memanggil elang datang untuk menghabiskan tikus? Paham maksudnya? Ya, maksudnya gini, kalau tadi hewan peliharaan
menggunakan perangkat sederhana boleh. Yang tadi nyangkut di pikiran mereka itu elang. Apa ya kita bisa bilang elang gitu loh. Kita masuk saya. Udah kita jawaban. Cara elang mendulang kelayannya. Bagaimana cara kita petani memanggil elang datang untuk menghabiskan tikus? Cara petani untuk memakan tikus bukan kita yang memanggil, tapi elang akan datang sendiri untuk mencari makanannya. Makanan elang kan itu tikus, jadi tanpa kita beritahu pun ia sudah akan memakan tikus. Apakah cinta mati? Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Jika populasi tikus berkurang, apa yang terjadi terhadap keseimbangan ekosistem? Jika populasi tikus berkurang, maka tanaman padi akan menjadi lebih banyak atau lebih subur, dan ular akan kekurangan makanannya karena tikus juga berkurang. Berarti kan emang ekosistem di situ atau tidak stabil. Sekian presentasi kami tutup pertanyaan dan kami tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Singkat seperti teks proklamasi, tapi kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Kemudian setiap kelompok itu sudah bekerja sama dengan baik. Ada yang nyatat, ada yang browsing, ada yang menggeluti ya kan. Tapi semua tampak kompak. Kemudian dari segi pertanyaan jawaban pun sudah nyambung, sudah paham. Nah sekarang sebelum kita akhiri pelajaran kita, siapa yang bisa menyimpulkan topik permasalahan kita hari ini? Kesimpulan. Siapa yang bisa ya? Topik permasalahan kita tadi adalah membludaknya populasi tikus di persawahan warga. Kemudian sudah dapat tadi jawaban solusi-solusinya. Maka coba siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo Nia. Siapa? Saya nggak bisa membedakan mana Nia mana siapa. Ayo, Cinta pun boleh, Nia pun boleh, Absat pun boleh, semua boleh. Herma? Ibu. Ayo siapa yang bisa? Hamsa bisa? Siapa yang bisa? Ya langsung aja. Yuk. Gak apa-apa. Baik makan kok, mereka juga baik. Mau makan orang? Ayo, langsung. Bisa dengan cara biologis maupun tidak dengan biologis. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi membludaknya populasi tikus di ekosistem sawah. Oke, baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Jadi kesimpulannya dari pertemuan kita ini, kita tahu memang tikus itu merugikan untuk petani. Tapi tanpa ada tikus, nanti konsumen tingkat 2, tingkat 3 dan selanjutnya akan kekurangan pangan, maka terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem. Makanya langkah untuk mengurangi populasi tikus bukan meracun, bukan memberikan pestisida, tapi langkah biologis yang dipaparkan oleh kelompok 3 tadi. Jadi bisa dipahami semua? Bisa. Kira-kira sebelum kita tutup pelajaran kita ada lagi yang mau ditanya? Jelas? Jelas. Oke, dari semua penampilan tadi semua oke, tapi Ibu bisa melihat kelompok mana yang paling aktif. Kelompok yang paling aktif itu adalah kelompok 3. Oke, udah? Setelah ini Ibu mau menguji lagi daya ingat kalian itu setelah belajar kita lakukan post test.
Oke, silakan dikerjakan semuanya saja. Waktunya 5 menit. Semua udah dapat? Udah kan, Moses? Jadi kalau seperti ini nggak panen padu ya.
Ya sudah. Oke, kalau sudah kumpul. Aturan aja ke kelompok. Ininya tadi yuk, KPD-nya tadi. Oke, sudah? Sudah, Bu. Masih konsentrasi? Masih, Bu. Apa istilah kita? Oke, dengan cepat. Tepuk 1, 2, 3, 4. Tepuk 1, 2, 3, 4. Ibu bilang tepuk 1. Masih ada tepuknya, Bu. Oke, ketawa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 1, 2. Ya, konsentrasi yang terakhir. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Baik, baik, baik. Tepuk 1, 2, tepuk 3, tepuk 4, 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Oke, tepuk tangan untuk bersih. Pelajaran kita sudah selesai. Kemudian tugasnya itu silakan dipelajari. Tugas untuk selanjutnya itu tentang masih dalam piramida ekologi untuk pelajaran selanjutnya. Kemudian tugasnya silakan nanti dikerjakan, tugas yang ada di bukunya silakan dikerjakan biar ketika itu minggu depan masuk sudah enak untuk belajar. Ada di depan balik. Nah, sebelum kita tutup, sebelum berakhir pelajaran ini, kita refleksi dulu. Refleksinya gimana? Bagaimana pendapat kamu tentang pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Untuk sana dulu. Seru. Oh, kemudian Menyenangkan. Nah, di sini Asik, Bu. asik. Lebih mudah dipahami, Bu. Lebih mudah dipahami karena bekerja sama dengan kelompok teman. Kalau yang ini Asik, Bu. asik. Oke, berarti kesimpulannya pelajaran hari ini cukup menarik, asik. Semoga kedepannya juga bisa kita realisasikan dalam proses pembelajaran. Oke, dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, silakan satu orang pimpin doa. Kalau tadi kelompok sini, silakan kelompok sana. Satu orang. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kembalikan untuk Tuhan di mana berkatmu kami telah selesai melakukan pembelajaran kami untuk hari ini Tuhan. Tuhan berkati guru kami, mengajari kami, berikan kita kesehatan, ketebalan untuk mengajari kami nantinya lagi Tuhan. Tuhan, apapun pelajaran kami pada satu hari ini, Tuhan berkati agar dapat kami pahami dan kami terima dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami tidak lupa mendoakan kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati
Siap.